Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 Manajemen akan menampilkan tugas presentasi kami dengan dosen pengampu Bapak Nofriendra dengan matkul ekonomi digital. Baiklah, saya akan langsung memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Surya Rahman, BP 23 12 10 66. Dan rekan saya selanjutnya. Saya Nisa Meliadina dengan BP 23 12 10. Nama saya Rina Sumiati, BP 23 12 10 54. Saya Gina Nur Halimah, BP 23 12 10 46. Perkenalkan, nama saya Filia Agista dengan BP 23 12 10 55. Perkenalkan, nama saya Revalia Ramadhani, BP 23 12 10 75. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariski dengan BP 23 12 10 74. Sebelumnya mohon maaf ya Kak mengganggu waktunya sebentar. Kami mahasiswa Unida. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Sumiati bersama rekan saya Gina dan Surya. Ingin mengedukasi dalam rangka bisnis digital menggunakan teknologi di era saat ini. Dalam konteks penjualan di era ini bisa kakak menggunakan aplikasi atau platform e-commerce, yaitu seperti transaksi online untuk meningkatkan penjualan produk atau barang kakak. Baiklah, selanjutnya apakah kakak sebelumnya pernah menggunakan aplikasi platform digital di usaha kakak? Baiklah, sebelumnya apakah kakak sudah pernah menggunakan aplikasi platform digital di usaha kakak? Dulu. Boleh. Semoga penjualannya lebih banyak membeli dan lebih banyak juga yang mengetahui kalau di sini ada berbagai macam makanan yang bisa dijual. Baik Kak, jika ingin, kami ingin mengedukasi kakak menggunakan salah satu aplikasi seperti digital seperti WA Business untuk mempromosikan dan menjual produk kakak melalui media online. Ya, jika kakak belum mempunyai WhatsApp bisnis, kakak bisa download dulu di Play Store, lalu masuk ke statusnya, nanti makanan kakak yang mau kakak promosikan itu bisa masukin status, lalu buat keterangannya ya silahkan order kirim aja. Nanti tinggal nunggu orang yang mau orderan. Saya Jihan dan juga teman-teman saya Nisa Meliadinda, Bang. Nah, sebelumnya dagangan abang ini pernah masuk ke platform digital, Bang? Enggak. Belum pernah, Bang? Tapi kalau sudah melalui WhatsApp sudah pernah ya, Bang? Abang nggak ada pakai itu, pernah pakai apa-apa. Oh gitu. Nah, jadi kami rencananya ingin mempromosikan atau memasukkan dagangan abang ke platform digital, misalnya WA gitu, Bang. Dan juga cara pembayarannya rencana kami mau lewat QRIS pakai barcode gitu loh, Bang. Nah,
jadi mungkin ada pelanggan yang misalkan mau beli tapi nggak ada uang cash, nah mereka bisa bayar lewat QRIS atau GoPay kayak gitu Pak. Kami mau menunjukkan caranya Pak. Nah, ini seperti pakai QRIS ini, lalu kan masukin ke HP kodenya. Nanti abang bisa itu kalau mau pakai QRIS bisa minta ke bank atau QRIS. Jadi ada pelanggan bisa memakai QRIS ini melalui m-banking dia. Dan uangnya datang ke tabungan apa? Tahu. Contohnya, contohnya, coba ambil apa yang mau nih sekarang. Iya, pokoknya. Caranya cukup di foto uangnya. Baik Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Dharma Andalas, saya Jihan dan juga teman saya Reva, kami ingin mengedukasikan Ibu bagaimana cara mempromosikan barang Ibu melalui media sosial ataupun marketplace. Nah, yang di sini marketplace kami yang kami pilih Facebook Ibu, yang akan dijelaskan oleh teman saya Reva. Jadi Ibu, pertama itu kita harus punya aplikasi Facebook, dan buka dulu aplikasinya. Ya, pertama itu ada beranda. Ya, Ibu bisa ada juga fitur pertemanan. Jadi Ibu bisa menemukan teman atau pelanggan di sini untuk menambah, untuk orang mengetahui produk yang Ibu jual. Di sini juga Ibu bisa mempromosikan kepada orang-orang tentang produk yang Ibu jual. Di sini juga ada fitur marketplace untuk mempromosikan jualan Ibu oleh teman saya. Nah, terus selanjutnya ini bagian marketplace, di tempat Ibu untuk menjual barang dagangan Ibu. Di sini kita bisa langsung tekan jual Ibu. Nah, di sini kan ada barang Bu. Bisa ditekan barang. Nah, di sini Ibu bisa tambahkan foto dagangan Ibu seperti kerupuk Ibu, ini kan Bu. Nah, Ibu di sini bisa sertakan juga judulnya, misalnya kerupuk gitu Ibu. Ya, kuah gitu ya. Kuah mihon. Nah, habis itu Ibu bisa tawarkan harga berapa Ibu ingin, berapa ya? Besar 3.000 Oke, yang besar 3.000, besar 3.000. Ini kategorinya di sini nanti Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat. kecil 2.000. Yang kecil 2.000, baik. Nanti kita lihat di sini. Misalnya kita di situ nanti di sini deskripsinya Ibu, misalnya kerupuk besar. Tadi kan Bu, besar. Ya, 3.000 pakai mie gitu. Nah, terus apa lagi Bu? Yang kecil Nah, kerupuk kecil 2.000 2.000 pakai pakai mie. Nah, di situ nanti di sini Ibu bisa menyertakan lokasi Bu. Nah, lokasi Ibu. Nah, di sini bisa di sini. Jadi di sini apa nama jalannya? Gadang. Parak Gadang. Bisa Parak Gadang kan Bu. Ya kan. Nah, kita terapkan. Nah, habis itu di sini Ibu bisa ini promosikan tawaran setelah terbit. Ibu bisa minta promosi dari Facebooknya sendiri untuk langsung menawarkan dagangan Ibu ke teman-teman Facebook Ibu gitu loh Bu. Ya, habis itu Ibu bisa tekan terbitkan. Kan ini harus diisi foto kan ya Bu. Misalnya kita foto dagangan Ibu. Nah, ini ya Bu. Ya, minyak udah habis. Nah, selesai ya Bu.
kategorinya lagi. Nah, di sini opsi penawaran ibu bisa tawaran yang lain. Misalnya ibu ingin ada Indomie gitu, bisa diskon. Ini kan baru-baru kan. Nah, saya tawarkan juga. Habis itu berikutnya, nah baru ibu tawarkan ke teman-teman ibu, bisa ibu mau gabung di mana gitu jual belinya. Habis itu baru ibu terbitkan. Jadi terbitlah dagangan ibu. Misalnya begitu ibu. Iya gitu ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu sebentar. Kami ingin memberikan edukasi tentang penggunaan digital di usaha bisnis. Salah satunya WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah aplikasi pesan yang dirancang untuk membantu pemilik bisnis UKM berinteraksi dengan pelanggan. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang dapat memudahkan pelaku bisnis. Di antaranya, profil bisnis menampilkan katalog produk untuk mendapatkan calon pelanggan. Selanjutnya ada otomatis balasan pesan, yaitu untuk menjawab pertanyaan umum dengan cepat dan menggunakan pintasan pesan. Terus ada pesan tidak di tempat, seperti menjawab pesan yang diterima di luar jam kerja secara otomatis. Terus ada label mengelola dan menyaring percakapan pelanggan untuk menemukan dan menanggapi pesan yang penting. Terus di sana di aplikasi bisnis juga ada katalog, yaitu menampilkan katalog produk dengan hingga 500 foto. Berikutnya ada keranjang yang memungkinkan pelanggan untuk memilih dan memasukkan item ke dalam keranjang tersebut. Ibu sebelumnya apakah sudah mempunyai WhatsApp bisnis untuk berbisnis? Nah, jadi saya ingin mengedukasinya. Jika sudah, ibu tinggal buka, lalu pergi ke fitur, lalu di fitur ada katalog. Nah, bisa ibu menambahkan item untuk produk yang ingin ibu jual. Kita bisa mengambil foto. Misalnya ini ya, Bu. Nah, lalu oke. Lalu di sini bisa diisi misalnya labubu ya, Bu, tadi bajunya. Nah, harganya juga bisa ibu terapkan. Berapa? 40 ribu. Lalu deskripsinya bisa juga baju labubu. Nah, jika sudah, ibu bisa jika ibu ingin menambahkan item barunya, misalnya baju ini juga atau baju yang lainnya, bisa ditambah di sini lagi dan seterusnya seperti itu ya, Bu. Iya. Baiklah, Ibu, teman saya akan menjelaskan tentang mengedukasi cara pembayaran menggunakan QRIS. Sebelumnya toko ini udah menggunakan QRIS pembayarannya, Bu. Secara itu scan, udah ada. Sekarang kami menjelaskan lagi apa itu QRIS. QRIS itu cara pembayaran dengan cara scan dari aplikasi Brimo melalui rekening ibu. Itu yang ditetapkan oleh bank, berbagai bank, Bu. QRIS itu bertujuan untuk mempermudahkan dan mempercepatkan menjaga keamanan transaksi pembayaran secara domestik, Bu.
QRIS itu bekerja dengan cara bisnis mencetak kode berkode ke QRIS. Nanti Ibu bisa, kalau misalnya mau pakai QRIS itu, Ibu bisa minta berkodenya ke bank tertentu. Nanti pelanggan memindai kode QRIS menggunakan aplikasi wallet atau mobile banking atau Emolshare dan menyediakan dompet digital. Seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya cara penggunaannya, Bu. Saya akan menjelaskan cara penggunaan QRIS, Bu. Yang pertama, usaha ini harus mencetak dulu berkode kode QRIS-nya. Bisa ditempel atau jika ada pembeli baru dikeluarkan. Bisa pelanggan bisa memakai QRIS dengan seperti e-commerce atau e-walletnya atau bankingnya. Saya akan mencoba dengan Brimo-nya, Bu. Buka Brimo-nya, Bu, lalu pencet ini QRIS, lalu di scan QR-nya nih, Bu. Lalu akan keluar bukti transaksi. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai kunci utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi digital mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara digital, seperti perbankan digital, belanja di e-commerce, aplikasi perpesanan instan, media sosial. Ekonomi digital berbeda dengan ekonomi tradisional karena ketergantungannya pada teknologi digital, transaksi daring, dan dampak transformatifnya pada industri tradisional. Beberapa contoh inovasi digital yang berperan dalam menciptakan ekonomi digital adalah Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan, AI, realitas virtual, blockchain, kendaraan otonom. Ekonomi digital memiliki beberapa manfaat, di antaranya transaksi perekonomian yang semakin cepat dan mudah. Akses pendidikan yang semakin mudah dengan adanya les online. Informasi yang membuat seseorang lebih mudah dalam membuka bisnis. Ekonomi digital memiliki banyak peranan bagi masyarakat, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan personal. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ekonomi digital dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Meningkatkan daya saing sektor usaha. Ekonomi digital dapat meningkatkan daya saing sektor usaha di Indonesia. Memudahkan transaksi. Transaksi digital dapat memudahkan masyarakat karena lebih praktis dan efisien. Memudahkan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan menjadi lebih mudah karena tidak perlu menulis secara manual. Membuka peluang baru bagi bisnis dan industri. Ekonomi digital membuka peluang baru bagi berbagai bisnis dan industri. Memudahkan perusahaan baru masuk ke industri. Perkembangan digital memudahkan perusahaan baru untuk masuk ke beberapa sektor industri. Menghemat waktu dan biaya. Ekonomi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Meningkatkan efisiensi UMKM. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan bersaing lebih baik di pasar global. Dampak ekonomi digital. 1. Dampak positif, efisiensi dan produktivitas meningkat, akses pasar yang lebih luas, biaya operasional lebih rendah, inovasi dan kreativitas berkembang, terciptanya lapangan kerja baru, transparansi meningkat. 2. Dampak negatif, kesenjangan digital, keamanan cyber dan privasi data, disrupsi pada bisnis konvensional, pengangguran teknologis, ketergantungan pada teknologi, peluang bisnis ekonomi digital. Ekonomi digital ini juga memiliki peluang bisnis yang bisa dibilang cukup menjanjikan. Hal ini bukan tanpa alasan karena banyak orang yang diberikan kemudahan dalam melakukan banyak hal hanya dari smartphone. Peluang 1. Peluang untuk bisnis transportasi. Ekonomi digital membuat bisnis transportasi online yang semakin lebih menjanjikan. Berdasarkan laporan riset, ada 43% pencarian travel dan logistik di halaman pencarian Google pada tahun 2018.
Selain itu, layanan baik saring juga semakin dicari oleh para pelanggan. 2. Peluang untuk bidang kesehatan. Kehadiran TEL membuat masyarakat Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Indonesia berhasil menempati urutan ketiga secara global dalam penggunaan aplikasi kesehatan. 3. Peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Hal ini bahwa perkembangan kegiatan online bank yang mengaplikasikan layanan digital banking saat ini meningkat hingga 88%. 4. Peluang untuk UMKM. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Ada sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan. Sedangkan pebisnis UMKM yang belum mempunyai akses digital mengalami peningkatan pendapatan hanya 4% saja. Untuk para pebisnis UMKM, terdapat 2 cara untuk mendigitalisasi bisnis kamu, yaitu dengan memanfaatkan marketplace dan membuat website toko online. Platform media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam strategi pertumbuhan bisnis online, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Berikut beberapa cara platform media sosial berkontribusi. 1. Peningkatan jangkauan pasar. Media sosial memungkinkan UKM untuk menjangkau audiens global tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan bisnis kecil untuk membangun merek dan menarik pelanggan dari berbagai wilayah. 2. Interaksi langsung dengan pelanggan. Media sosial memberikan kesempatan bagi bisnis untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mendengarkan umpan balik, dan memberikan layanan pelanggan yang responsif. Hal ini membangun hubungan yang lebih kuat antara bisnis dan konsumen, yang dapat meningkatkan loyalitas. 3. Iklan yang terjangkau dan tepat sasaran. Dengan fitur iklan yang tersegmentasi dengan baik, media sosial memungkinkan UKM untuk menjalankan kampanye iklan dengan anggaran yang lebih kecil dan menargetkan audiens yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Ini memungkinkan penghematan biaya iklan dan peningkatan konversi. 4. Konten kreatif dan promosi. Platform media sosial mendukung berbagai jenis konten, seperti gambar, video, dan cerita, yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Kreativitas dalam konten dapat membantu UKM untuk menonjol di pasar yang padat dan menarik perhatian konsumen dengan cara yang lebih menarik. 5. Analisis dan pengukuran kinerja. Platform media sosial menyediakan alat analitik yang membantu bisnis untuk mengukur efektivitas kampanye mereka. Melalui data ini, UKM dapat memahami preferensi pelanggan, memantau kinerja postingan, dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk hasil yang lebih baik. Secara keseluruhan, media sosial memungkinkan UKM untuk bersaing dengan lebih besar, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Pemanfaatan platform ini secara efektif dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan visibilitas bisnis online.
few moments later.